Does your smile disappear when you're alone? My Father knows just what we're going through. My Father knows He is reaching out to you, and there's no need to run from Him. He loves you so. Come to Him, my Father knows. There's no need to run away. You cannot hide from Him, 'cause He sees all the hurts you have inside. When no one seems to care or even understand, He's always there. In Him you can confide. My Father knows just what we're going through. My Father knows He's reaching out to you, and there's no need to run from Him. He loves you so. Come to Him, my Father knows. Our Father knows just what we're going through. Our Father knows He's reaching out for you and me, and there's no need to run from Him. He loves you so. Come to Him, my Father knows. Come to Him, our Father knows. Come to Him. Our Father knows. Amin. Kita memuji besarkan nama Tuhan atas lagu pujian yang tadi di solois dari The Loud Voice Singing Group yang soloisnya telah membawakan satu lagu tadi. Baik, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan saat ini oleh ayah saya. Silakan Bi. Oke, bisa dengar sekarang? Bisa dengar. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa Surgawi yang bertakhta dalam kemuliaan surga, terpujilah nama-Mu ya Bapa, karena begitu besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih di mana Putra Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia minggalitas bersama-sama dengan kami umat manusia, bahkan lebih daripada itu telah berkorban untuk selamatkan kami. Telah mengambil alih kematian yang kekal dan memberikan kepada kami hidup yang kekal. Tuhan, pada saat ini kami datang kepada Bapa bermohon kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami untuk mendengar akan firman yang akan dibahas nanti disampaikan oleh Pendeta Stephen Rantum, yang boleh menguatkan iman kami, menuntun hidup kami untuk tetap teguh setia, tidak goyah hingga sampai Tuhan datang. Berkati kami semua yang mengikuti acara ini, baik yang ada di Amerika, di Indonesia. Tuhan berkati kami semua dengan tuntunan Roh Kudus, agar kami penyerahan kepada Tuhan oleh keyakinan kami bahwa Tuhan telah menyelamatkan kami dan telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati Pendeta Stephen Ranto dalam membawakan firman Tuhan dan keluarga. Demikian pula dengan alat-alat yang akan digunakan, kiranya tidak terhalang sehingga dapat berlangsung dengan baik untuk dapat menyelesaikan pembahasan malam ini. Malam permintaan doa
dengan penuh kesukaan, karena semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih banyak Pi yang sudah berdoa untuk acara kita. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita. Dan pada saat ini kita memiliki satu judul baru untuk hari ini ya, yaitu seorang istri bagi Ishak ya, istri Ishak atau a wife for Isaac, istri bagi Ishak. Nah, Kejadian 24 kita tidak akan baca semuanya oleh sebab ini adalah pasal yang terpanjang di dalam kitab Kejadian ya. Pasal yang paling panjang itu bukan kisah tentang Yusuf atau apa, ini yang paling panjang Saudara, Kejadian 24. Ini menceritakan kisah pernikahan Ishak setelah kematian Sarah dalam Kejadian 23. Dan kedua cerita ini saling terkait. Bacalah Kejadian 24, kita diminta jika Anda memiliki waktu. Saat ini saya akan membacanya sampai ayat ke-6 ya. Tapi mari kita baca semuanya karena menarik sekali, banyak poin-poin yang indah yang dapat kita pelajari dari Kejadian pasal 24 ini. Tapi ayat 1 sampai 8 ya, kita akan baca sebentar dan untuk menjawab satu pertanyaan, mengapakah Abraham begitu khawatir untuk putranya agar jangan menikahi seorang wanita dari Kanaan? Apa yang menyebabkan perbedaan antara Ribka, istri daripada Ishak nantinya, dengan mungkin wanita-wanita Kanaan? Ya, tentu saja pertama-tama oleh sebab dari keluarga Abraham itu mereka adalah orang percaya. Allah menginginkan agar kita hanya memiliki pasangan yang seiman ya. Pasangan yang seiman yang dapat berjalan bersama-sama, bukan satu ke utara, satu ke selatan, satu ke timur, satu ke barat, tapi sama-sama dapat apa? Dapat berjalan bersama-sama. Sama-sama mungkin ke gereja pada hari yang sama supaya ada apa ya? Khususnya mungkin kalau antara hanya suami dan istri mungkin enggak terlalu ada masalah, tapi bagaimana dengan anak-anak nantinya? Itulah satu masalah yang besar. Jadi itulah sebabnya Abraham itu begitu khawatir untuk putranya agar jangan menikah seorang wanita dari Kanaan. Kita bagian tambahan apa keistimewaan Ribka nanti kita bisa lihat ya, yang menyebabkan memang tepat sekali Abraham katakan jangan ambil yang dari Kanaan. Kembali ke keluarga Abraham ya, keluarga Abraham ya. Nah, Kejadian 21 ayat 4 sampai 8 katakan, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya. Dia serta telah diberkati Tuhan dalam segala hal. Kita lihat satu orang yang telah memberkati Abraham itu adalah Imam Melkisedek. Tapi inilah kali pertama berkat kepada Abraham itu betul-betul dinyatakan secara langsung. Artinya bukan orang yang mengharapkan berkat kepada Abraham, tapi inilah ayat yang pertama yang menyatakan bahwa memang Abraham itu telah menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dan dalam segala hal, dikatakan dalam segala hal. Tapi kalaupun sudah diberkati masih ada yang kurang. Apa itu? Kita lihat ya. Lalu berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua. Tidak disebutkan namanya, tapi orang tahu, para ahli sudah mengetahui bahwa dalam ayat dengan hubungan yang dengan fatsal-fatsal lainnya ini namanya Eliezer ya. Jadi berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya. Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang punya langit dan yang punya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang di antaranya aku diam. Jangan ambil yang dari sini. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku, dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak, anakku. Ya. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu, kalau aku pergi ya, aku mau ambil, mungkin perempuan itu tidak akan suka mengikuti aku ke sini, mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Apakah saya harus bawa Ishak nantinya untuk ke sana? Lebih baik mungkin begitu ya, kira-kira. Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Jadi jangan bawa Ishak kembali ke tempat Abraham berasal. Kenapa? Ayat 7 ya. Tuhan Allah yang mempunyai langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untukku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja,
janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Ya. Jadi inilah yang apa yang terjadi. Kemudian kita akan melihat bagaimana hamba Abraham itu kemudian pergi dan dia apa ya? Dia melaksanakan tugasnya tersebut ya. Nah, tapi mari kita baca saya terus pelajaran kita ya. Sama seperti Abraham ingin mendapatkan tanah untuk menguburkan istrinya karena janji Tuhan kepada keturunannya bahwa mereka akan memiliki tanah itu. Sekarang Abraham bersikeras bahwa Ishak juga jangan menetap di luar tanah perjanjian. Jangan dia dibawa pulang kembali. Jangan. Selain itu, langkah Ishak untuk membawa pengantin perempuan ke kemah Sarah dan catatan bahwa Ribka menghibur Ishak setelah ibunya meninggal dalam Kejadian 24 ayat 67 menunjukkan kembali kepada kematian Sarah yang menyiratkan rasa sakit Ishak karena kehilangan apa? Karena kehilangan ibunya. Ini Ishak ini kurang lebih sudah berumur 40-an tahun, Saudara. Pada saat itu ya. Ibunya itu sudah meninggal kurang lebih 15-20 tahun sebelumnya, tapi masih sangat kehilangan. Begitu hebat cinta seorang anak kepada ibunya ya. Cinta seorang anak. Nanti kita akan juga lihat di bagian tambahannya. Dan cerita ini penuh dengan doa dan penggenapan doa ya. Poin utama juga tentang doa dan penggenapan doa dan kaya dengan pelajaran tentang pemeliharaan Tuhan dan kebebasan manusia. Manusia yang bebas memilih. Kisah ini dimulai dengan doa Abraham yang bersumpah dengan Tuhan, Allah yang punya langit dan yang punya bumi. Dan doa ini pertama-tama adalah pengakuan akan Tuhan sebagai pencipta. Ya, pengakuan sebagai Tuhan sebagai pencipta. Yang berhubungan langsung dengan kelahiran keturunan Abraham, termasuk Mesias sendiri. Lalu referensi untuk malaikatnya dan Tuhan Allah surga menunjuk kembali kepada malaikat Tuhan yang datang dari surga untuk menyelamatkan Ishak dari pembantaian, ya, menyelamatkan Ishak dari pembantaian atau dikorbankan pada saat Kejadian 22 ya. Tuhan yang mengendalikan alam semesta, malaikat Tuhan yang turun tangan untuk menyelamatkan Ishak yang akan memimpin dalam masalah pernikahan ini. Dan Abraham membiarkan terbuka kemungkinan bahwa wanita itu mungkin tidak akan menanggapi panggilan Tuhan. Ya, bisa saja Ribka pada saat Eliezer atau hamba Abraham itu datang kemudian bernegosiasi dengan keluarga daripada Ribka. Keluarganya Ribka itu Laban, salah satu kakak Ribka gitu kan. Ya, terserah dia atau apa mula-mulanya Laban katakan terserah. Lalu kalau Ribka bilang, "Oh ya saya nggak mau," ya udah habis itu ya. Kisahnya langsung selesai di situ ya. Jadi ada kemungkinan wanita itu tidak akan menanggapi panggilan Tuhan dan sekuat apapun Tuhan, ya, sekuat apapun dia, Tuhan tidak memaksa manusia untuk menaatinya. Meskipun rencana Tuhan adalah Ribka adalah mengikuti Eliezer, Ribka tetap memiliki kebebasan memilih. Artinya, mungkin saja wanita itu tidak mau datang, dan jika tidak, dia tidak akan dapat dipaksa. Tidak dapat dipaksa. Oleh karena itu, di sini kita melihat contoh dari misteri besar tentang bagaimana Tuhan telah memberi kita sebagai manusia kebebasan untuk bertindak. Kebebasan untuk memilih. Kebebasan yang tidak akan Allah sendiri injak-injak. Dia berikan kepada kita. Jika dia melakukannya, itu bukanlah kebebasan untuk berkehendak. Kalau sampai Tuhan harus paksa, wah jangan sampai berdosa. Ya, jangan sampai ada ular yang masuk di Taman Eden. Jangan sampai ada yang buat ini dan itu. Maka Allah bukanlah Allah yang memberikan kebebasan. Dia akan menuntut dengan kata lain manusia untuk mencintai dia bagaikan diktator yang menuntut warga negaranya untuk menghormati sang pemimpin tersebut, yang diktator tersebut. Jadi itu bukan Allah kita, Namun bagaimanapun terlepas dari kenyataan kehendak bebas manusia dan banyak dari pilihan mengerikan yang dibuat manusia dengan kehendak bebas itu, kita masih dapat percaya bahwa pada akhirnya kasih dan kebaikan itu akan apa? Akan menang. Mengapakah begitu menghibur untuk mengetahui bahwa meskipun tidak semua hal adalah kehendak Tuhan, tetapi Dia masih memegang kendali. Walaupun mungkin kita katakan, wah kita kan bebas buat apa saja. Kita memiliki kebebasan memilih, mau buat yang bertindak, tapi Tuhan tetap dapat apa? Mengendalikan. Dan inilah yang kita dapat lihat dari kisah-kisah yang akan kita pelajari berikutnya. Sehubungan dengan apa yang terjadi kepada Yusuf dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya ya. Jadi Tuhan yang memegang kendali. Dan kalau kita melihat Daniel pasal 2, ya,
Misalnya kita bisa melihat walaupun bangsa berganti bangsa, kerajaan berganti kerajaan, tetapi pada ujung-ujungnya kerajaan batu, kerajaan Tuhanlah yang akan menguasai bumi ini. Saat ini mungkin kita mengetahui ada bangsa-bangsa yang kuat, bangsa-bangsa yang lemah, dan lain sebagainya. Atau mungkin kita melihat bagaimana kita berada dalam satu keadaan yang dikendalikan oleh orang lain atau pihak lain. Jangan kita khawatir. Karena pada akhirnya kita akan dapat mengetahui dan melihat suatu saat bahwa segala sesuatu itu Tuhan telah kendalikan. Ya, Tuhan mungkin dapat izinkan orang mungkin menginjak-injak kita. Tetapi pada akhirnya kemenangan yang pasti itu berada di pihak umat-umat Tuhan. Baik, saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita akan melihat tentang apa yang menyebabkan Ribka ini lebih Ribka lebih baik, jauh lebih baik daripada wanita-wanita Kanaan. Apa kira-kira karakteristik yang dia miliki mungkin? Yang berbeda mungkin kalau istri daripada Ishak itu adalah wanita Kanaan. Apa yang menyebabkan Ribka itu memang betul-betul yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, seperti saya katakan tadi, ini kita tidak sempat baca semua dari Kejadian 24 karena itu adalah pasal yang terpanjang di dalam kitab Kejadian. Tetapi kalau Anda mau singkatkan, kalau saya mau ringkaskan dari kitab pasal 24 ini, kita dapat melihat ada 4 episode. 4 layar yang terbuka, panggung yang terbuka dari kitab Kejadian pasal 24 ini. Yang pertama adalah peristiwa yang terjadi di Kanaan antara Abraham dan hambanya. Ya, bukan hambanya, tapi hambanya, hamba daripada Abraham, ya, Eliezer ya. Dengan kata lain, di mana ada kebutuhan yang terjadi walaupun Abraham sudah diberkati, tapi berkat Tuhan itu perlu lebih dipenuhi. Harus ada yang lebih komplit dan saat itu belum komplit ya pada saat itu ya. Ada yang harus dipenuhi. Jadi ada 2 aktor utama yaitu Abraham dan hambanya, dan di mana lokasi daripada panggung tersebut atau action tersebut adalah di Kanaan. Itu ayat 1 sampai ke 9. Lalu kemudian kita lihat episode berikutnya sekarang bukan lagi di Kanaan, tapi sudah di tempat yang jauh, di tempat asal usul Abraham sebelumnya, yaitu tempat di mana Ribka berada. Ya, jadi bertemulah Ribka dan hamba daripada Abraham tersebut di sumur, sudah bukan lagi di Kanaan, tapi sudah berada di tempat daripada Ribka. Lalu kemudian berpindah, ya, dari tempat di sumur panggung itu kemudian berpindah di panggung yang ketiga, dan yang ketiga ini adalah di dalam rumah, di dalam rumah daripada Ribka. Ada negosiasi bagaimana supaya Ribka itu dapat dibawa. Saudara-saudaranya katakan, aduh, berapa tens of days, berapa hari lagi, tapi sesungguhnya itu bertahun kalau bisa kurang lebih 1 tahun lagi lah Ribka tinggal bersama-sama kita ya, supaya ada negosiasi ya, supaya ada uang dowry ya, uang pernikahan mungkin yang dapat berpindah di situ. Anda bisa baca itu ya. Dan itu adalah negosiasi yang terjadi di rumah daripada Ribka, dimulaikan dengan apa? Masuknya hambanya Abraham ke dalam rumah tersebut. Lalu kemudian penjelasan kenapa dia sampai harus datang ke tempat mereka, untuk misinya itu untuk apa. Lalu kemudian dia memberikan proposal ya. Ini yang kami minta, ini yang kami Abraham ya Abraham itu dengan kata lain paman daripada Ribka, paman daripada Laban sendiri itu ya. Ribka itu anak daripada Nahor ya. Jadi itulah saudara daripada Abraham. Jadi itulah penjelasannya, dan kemudian pada akhirnya misi dan proposalnya itu diterima. Ayat 50 sampai 53, dan kemudian Ribka dan hambanya. Ribka bukan hanya dia pergi sendirian, tapi dia juga membawa hamba-hambanya juga, beberapa hambanya itu pergi dari tempat tersebut, meninggalkan rumahnya, dan di panggung yang terakhir ya, di panggung yang terakhir, episode yang terakhir kita lihat sudah ada Ishak, Ribka, dan hamba Abraham yang kemudian bertemu di Kanaan. Tidak ada lagi disebutkan tentang tentang Abraham. Apa Abraham sudah mati? Oh, belum ya. Abraham masih belum mati pada saat itu. Tapi sekarang fokusnya ini adalah hamba daripada Abraham itu menjembatani antara Abraham, dan sekarang menjembatani antara Abraham itu dengan Ishak. Sudah tongkat estafet itu sudah sudah diberikan. Jadi sudah tidak lagi memegang peranan. Abraham terakhir dicatat sebagai berbicara itu adalah dalam percakapannya dengan hamba Abraham itu di Kejadian 24 ayat 1 sampai 9. Itulah kali terakhir Alkitab mencatat
apa yang Abraham ucapkan. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena sejak datangnya Ribka dan Ishak disatukan dalam pernikahan, maka Abraham itu sudah mundur dari apa? Panggung sandiwara. Dengan kata lain ya. Sekarang yang diutamakan adalah Ribka dan Ishak. Ya. Ribka menjadi Sarah kedua, Ishak menjadi Abraham kedua. Abraham yang pertama sudah apa? Sekarang mundur dari apa? Dari panggung dengan kata lain. Tetapi walaupun dia sudah tidak lagi disebutkan Abraham, tetapi intinya dari semua pelajaran ini adalah tetap sama, temanya sama. Yaitu apa kita sudah ulang-ulangi waktu lalu, bahwa Tuhan akan menyediakan. Kalau Tuhan menyediakan anak domba untuk menjadi korban bakaran bagi menggantikan Ishak ya, menjadi korban bakaran, anak domba disediakan. Pertanyaannya, apakah sekarang Allah juga akan menyediakan istri bagi Ishak? Apakah Allah akan menyediakan? Dan jawabannya tentu saja. Tentu saja ya. Allah yang menyediakan anak domba. Ya, Kejadian 22 ayat 8 pada saat Ishak bertanya waktu dia masih remaja itu ya, waktu dia dibawa untuk dikorbankan, dia bertanya di ayat 7 kepada Abraham, "Papa, mana ini korban kita?" Lalu saud Abraham apa? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Nah, sekarang bagaimana dengan istri bagi Ishak? Oke, apakah Allah juga dikatakan menyediakan? Wah, kalau kita lihat ya, dalam Kejadian 24 ayat 7 ya. Dikata ini Abraham katakan, Tuhan, Abraham kembali berkata, Tuhan Allah yang punya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikat yang berjalan di depanmu, membuka jalan. Malaikat Tuhan itu berada apa? Berjalan di depanmu, membuka jalan sehingga engkau dapat mengambil. Engkau dapat mengambil ya, seorang istri dari sana untuk anakku. Tahukah Anda bahwa kita seringkali berpikir bahwa, gimana ya kalau supaya kita dapat memperoleh berkat Tuhan, kita harus minta berkat Tuhan dan lain sebagainya. Sesungguhnya kalau kita mau saja melihat dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka yang kita lakukan bukan untuk meminta seakan-akan berkat itu masih akan dibuat di pabriknya Tuhan. Bukan. Berkat-berkat Tuhan tersebut, apa yang Tuhan kendaki yang terbaik, bukan yang kita pikir terbaik ya, bukan kita untuk dapat lotre yang juta dolar dan lain sebagainya, bukan. Kalau ada yang terbaik yang dapat Tuhan berikan kepada kita, maka itu sudah keluar dari pabrik, itu sudah dibungkus, tinggal kita mau ambil. Ini kata yang diulang-ulangi. Ya, pada saat kita berbicara tentang Allah yang menyediakan, artinya itu yang disediakan Allah untuk keselamatan kita yang utama. Itu tinggal kita pergi untuk ambil. Ya, seperti mungkin ya oke lah kita mungkin di departemen kita takut kalau Amazonnya itu hilang dan lain sebagainya. Kita seringkali dapat apa ya? Kita pergi ke tempat-tempat ya, di mana Amazon itu dapat menaruh sementara barang yang milik kita di Amazon Lockbox. Kita bisa pergi ke situ untuk kita ambil. Jadi itu sudah ada. Jadi biasanya kalau kita di Amerika ini ya, kalau kita pesan dari Amazon, lalu kita nggak mau itu diantar ke rumah kita karena takut orang ambil, kita bisa minta barang itu ditaruh sementara di lockbox, ya, di lockbox-nya atau di box-nya Amazon, entah itu di tempat-tempat tertentu yang ditentukan seperti Whole Foods Market, ya, ada lockbox. Nah, yang kita lakukan Amazon katakan apa? Barang sudah tiba, silahkan ambil. Yang kita lakukan hanya tinggal apa? Pergi dan mengambil. Dengan iman saya belum melihat barang tersebut. Dengan iman karena sudah dinyatakan, sudah tertulis, barang sudah tiba di Amazon Lockbox di Metatchen, Stephen Rantung tolong segera pergi untuk mengambil. Saya belum melihat barangnya, tapi saya percaya dengan tulisan Amazon di teks saya atau di email saya. Makanya saya apa? Saya pergi dan pasti saya akan apa? Dapat barang tersebut. Saya tinggal pergi dan apa? Pergi dan ambil. Ada begitu banyak firman Tuhan yang sudah berbicara tentang hal-hal yang sama ya kepada saudara dan saya, pergi dan ambil. Pergi dan ambil keselamatan tersebut, pergi dan ambil kedamaian ini, pergi dan ambil ini dan itu yang Tuhan sudah janjikan. Khususnya pergi dan ambil kuasa Roh Kudus yang dapat menjadi bagian kita. Tapi seringkali kita nggak percaya, sudah tertulis tapi ya betul-betul nggak ini Amazon betul-betul tulis yang benar nggak?
Kita tidak meragukan Amazon, tapi seringkali kita meragukan firman Tuhan untuk pergi dan mengambil. Dan kalau kita lihat, ini adalah satu tema, ya, mengambil, ya, pergi dan mengambil. Ini pernyataan yang Abraham katakan, ya. Abraham dalam Kejadian 24 ayat 4 katakan, pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Ya. Jadi itu adalah satu tema yang Abraham sendiri sudah tahu, dan pada saat kita lihat itu Eliezer, hamba daripada Abraham itu berbicara kepada anggota keluarga daripada Ribka, tema yang sama itu muncul. Ya. Pernyataan anggota keluarga Ribka juga sama. Lalu Laban dan Betuel, saudara-saudara laki-laki daripada Ribka menjawab, ya, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia, ambil dia, dan pergilah. Ya, ambil dan pergi. Supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi segala yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, Dia sudah katakan dalam firman-Nya, seperti apa ya, notification dari Amazon, pergi, ambil. Pergi dan ambil. Dan hasil daripada orang-orang yang menurut, apa hasilnya? Ya, dari hamba-hamba ini yang menurut, ya. Hamba daripada Abraham katakan apa dalam Kejadian 24 ayat 61? Demikianlah hamba itu membawa Ribka, lalu berjalan, lalu pergi pulang. Lalu pergi. Jadi membawa pergi, membawa pergi. Ya. Dia membawa Ribka, lalu berjalan atau pergi pulang ke rumah. Ya. Dan lagi apa berikutnya? Setelah Ishak menerima Ribka, apa yang kita lihat, ya? Kejadian 24 ayat 67 katakan apa, ya? Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Pergi, ambil, pergi, ambil. Terjamin, saudara. Ya, terjamin. Dan Abraham yang mulaikan, dia katakan kepada Eliezer, kepada hambanya, pergi kepada sanak saudaraku. Dan bagaimana caranya supaya kita memiliki iman? Ya, supaya kita memiliki iman itu, ya. Bagaimana caranya? Kita harus melihat bagaimana iman itu tumbuh dari apa? Pengalaman, juga pengalaman yang kita miliki bersama-sama dengan Tuhan. Pengalaman. Kalau kita mungkin saat ini kita dapat katakan melalui pendengaran akan firman Tuhan yang kemudian kita hidupkan dalam kehidupan kita. Namun hamba Abraham ini, dia memiliki pertumbuhan iman karena dia juga sudah melihat iman daripada Abraham. Walaupun Abraham itu sudah pelajari waktu lalu, ya, jatuh bangun, tapi tetap imannya itu apa? Imannya itu kuat. Dan kalau kita memiliki iman, maka kita dijamin bahwa kalau kita pergi dan ambil, pasti itu terjadi. Pasti. Kenapa? Karena Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Kejadian 24. Kejadian 24 ayat 12-14, lalu berkatalah ia, ya. Pada saat setelah dia pergi untuk apa? Dia pergi untuk mengambil istri bagi Ishak. Hamba Abraham itu berkata apa? Dia berdoa. Jadi iman juga tumbuh bukan hanya dari pendengaran firman Tuhan, dari melihat apa yang Tuhan telah lakukan kepada Abraham, tapi kita lihat apa yang didoakan oleh hamba Abraham ini. Apa yang dia doakan? Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini akan datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadi begini. Wah, hebat sekali dia. Dia minta apa? Kiranya terjadi. Dia minta tanda. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan. Jadi beri sedikit aja. Dia diangkat, ya. Miringkan buyungmu. Ya. Nggak usah banyak-banyak. Kalau miring berarti cuma air yang bagian atas saja yang akan turun, ya. Tapi tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya akan kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu aku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Coba kita lihat. Kalimat yang digunakan oleh hamba Abraham ini adalah bahwa segala sesuatunya itu Tuhan yang tentukan. Tuhan tentukan. Walaupun pelajaran kita katakan kalau Ribka menolak, ya sudah, habis cerita. Tetapi Tuhan dapat menentukan mana yang terbaik dalam perjalanan kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, adakah kita percaya adalah kita mau pergi dan mengambil apa yang Tuhan telah tentukan itu? Dan adakah kita percaya? Adakah kita percaya untuk melihat bahwa itu adalah sesuatu yang Tuhan telah tentukan?
Dan kalimat ini appointed, ditentukan ini kembali diulangi oleh Eliezer, hamba Abraham itu pada saat dia berbicara kepada sanak saudara daripada Ribka, anggota keluarga Ribka. Dia katakan apa? Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Jadi Tuhan dapat menentukan. Tuhan dapat menentukan. Nah, mungkin Anda bertanya, pendeta, bagaimana caranya kita mengetahui kehendak Tuhan? Adakah kita telah meminta sungguh-sungguh? Adakah kita telah berdoa sungguh-sungguh? Ya. Dan khususnya, bukan hanya berdoa meminta. Alkitab berbicara, nanti kita akan lihat, berdoa dalam iman. Dan apa itu artinya berdoa dalam iman? Kita menyerahkan segala sesuatunya. Bukan minta untuk paksa, tapi seperti Yesus, biarlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang terjadi. Itulah. Jadi Tuhan telah menentukan, ya. Tuhan, dan yang Tuhan tentukan itu lebih baik daripada wanita Kanaan. Oke. Wanita Kanaan itu mungkin ya jauh tidak sebaik. Bagaimana caranya kita mengetahui, atau bagaimana kita mengetahui bahwa Ribka itu jauh lebih baik daripada wanita-wanita kafir Kanaan? Mungkin ada karakteristik Ribka yang tentunya dapat kita lihat membedakan dia dengan wanita Kanaan. Apa itu? Ya, mungkin kalau kita lihat, kalau saya tampilkan sesudah ini slide berikut ini, Anda pikir, waduh ini gimana ini mau dapat ini wanita seperti Ribka, pendeta ini ya? Sukar mungkin. Well, kenapa kita tidak minta kepada Tuhan mungkin ya? Tapi ini yang terjadi kepada Eliezer. Ini yang dia minta ya, dia minta tanda dan itu kemudian terjadi ya. Tapi pada saat itu kita baca ayat berikutnya, Kejadian 24 ayat 16 dikatakan ya, Pak. Dia melihat siapa? Ribka. Dan dia katakan apa? Dia lihat apa yang dikatakan ditulis pada saat Eliezer melihat Ribka, dikatakan apa? Dia itu anak gadis, masih gadis ya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Gadis cantik parasnya, seorang perawan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Lalu ia turun ke mata air dan mengisi buyungnya. Lalu kembali naik turun untuk bekerja. Jadi secara fisik dia secara fisik itu pekerja juga, saudara. Bukan hanya sibuk-sibuk untuk make up wajahnya supaya lebih cantik dari waktu ke waktu. Enggak. Dia kuat juga dia secara fisik, saudara ya. Dia memiliki kekuatan secara fisik. Apalagi kita lihat, bagaimana seberapa kuatnya dia secara fisik. Ya. Seberapa kuatnya dia secara fisik. Well, kita lihat bagaimana dia sesudah ia memberi hamba itu minum, berkatalah ia apa? Baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air. Ini Ribka bilang kepada Eliezer. Baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum, sampai nggak mau minum lagi istilahnya. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanya untuk semua unta orang itu. Waduh, kalau Anda belum pernah melihat unta minum, unta itu dapat berhari-hari berjalan tanpa minum. Kenapa? Karena dia sudah simpan airnya. Dan kalau dia minum itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan pertanyaannya berapa banyak unta yang minum? Berapa banyak untanya? Kejadian 24 ayat 10 berbicara waktu Eliezer atau hamba Abraham ini keluar, dia membawa 10 ekor unta. Jadi dia hebat sekali secara fisik, ini kuat sekali, anak gadis yang masih perawan dan cantik, tapi juga memiliki apa? Kekuatan fisik, saudara. Ya. Juga memiliki kekuatan fisik, rela untuk bekerja. Saya tidak bisa bayangkan wanita-wanita Kanaan bisa bekerja seperti siapa ya. Oke lah, Ribka, cantik mungkin ya, wanita Kanaan juga banyak cantiknya. Tapi masih gadisnya itu, waduh, belum tentu wanita Kanaan itu banyak yang masih gadis atau masih perawan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Jadi masih murni, masih pure. Dan bukan hanya dia murni atau pure, tetapi juga dia memiliki kekuatan fisik, kekuatan fisik. Ya. Dan bukan itu saja, bukan hanya kalau kita lihat dia menimba air untuk apa? Untuk semua unta. Dia melakukan yang lebih dari yang diminta. Saya ulangi, bahwa Ribka, karakteristik Ribka adalah dia dapat melakukan pekerjaan yang lebih daripada yang apa? Diminta. Seringkali, kadang-kadang di Amerika atau apa ya, kita kalau di tempat-tempat bekerja, seringkali jangan terlalu jangan terlalu susu atau terlalu kerja yang terlalu keras, nanti kita disalahgunakan oleh orang-orang lain sebagainya ya. Ya, oke. Ya, kita mengerti ya. Jangan sampai disalahgunakan, tapi bekerja wajar-wajar lah, orang seringkali katakan demikian. Tapi
Ribka ini lebih daripada yang wajar yang dapat dia lakukan. Dia melakukan itu karena itulah mungkin karakter yang ada dalamnya untuk bertindak lebih. Apa yang lebih misalnya? Misalnya permintaan hamba Abraham itu ya dikatakan apa? Dia kalau dia sebelum dia bertemu dengan siapa-siapa waktu dia tiba, dia katakan kiranya terjadilah begini. Itu yang dia meminta tandanya. Anak gadis kepada siapa aku akan berkata, tolong miringkan buyungmu supaya aku minum. Dia itu artinya dia cuma mau minta 1-2 tetes atau boleh dibilang begitu ya. Jadi sambil mengangkat buyung, Ribka boleh apa? Boleh kasih tuang sedikit ya sehingga hanya dari bagian atas daripada buyung itu air yang mengalir. Dia tidak sampai habis. Tetapi apa yang sekarang dilakukan oleh Ribka? Perbuatan yang dia lakukan itu lebih daripada yang diminta. Lebih daripada yang diminta. Berlarilah hamba itu mendapatkan Ribka serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu. Kalau air yang sedikit sekali lagi apa? Hanya dimiringkan buyung tersebut. Tetapi apa jawab Ribka? Minumlah tuanku. Minumlah tuanku. Maka ia segera diturunkan buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Kalau buyung itu di tangan artinya seluruh air dalam buyung ini silahkan ambil. Ya. Bukan hanya bagian kecil daripada air. Terus ambil semuanya. Dengan kata lain, silahkan Tuhan ambil semuanya. Inilah karakteristik daripada Ribka yang telah ditentukan Tuhan. Yang mana menyebabkan dia melebihi, jauh melebihi wanita-wanita apa? Wanita-wanita Kanaan. Itulah sebabnya Allah telah menentukan dia. Dan Abraham mengetahui bahwa inilah yang terbaik apabila itu dapat diambil dari sanak saudaranya yang dari jauh tetapi orang-orang yang percaya. Dan kemudian kisah ini diakhiri. Kisah ini diakhiri dalam Kejadian 24 ayat 67. Dikatakan apa? Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya. Dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya. Ya. Jadi pertama-tama ya tentu saja dia tidak langsung dibawa ke kemah daripada Ishak. Ini bukan berarti ajaran katakan waduh ini suami dan istri itu harus beda kamar nih pendeta kalau jadi bukan hanya berkelahi bisa kamar, tapi mungkin pada saat menikah ya udah pisah kamarnya. Tapi bukan ya. Ini sebelum pernikahan kan, sebelum mereka menikah ya dia nggak langsung masuk di kamarnya Ishak ya. Jadi masuk dulu ke kemah daripada Sarah ibunya. Ada satu arti signifikan di situ. Ya. Dan kemudian dia mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya apa? Setelah ibunya meninggal. Jadi pertama kali dimasukkan ke dalam kemah Sarah ibunya. Karena ini melambangkan bahwa jika Ishak adalah Abraham kedua, maka Ribka adalah Sarah kedua. Dan saya sudah katakan tadi, bahwa Ishak kurang lebih berusia 40 tahun. Waktu dia menikah, mendapatkan Ribka menjadi istri. Tapi kemudian kita lihat apa? Berpuluh tahun, ya lebih dari 10 tahun, ibunya telah meninggal. Tetapi dia masih apa? Masih berduka, dia masih memerlukan apa? Penghiburan. Dia masih memerlukan apa? Penghiburan. Seringkali kita harus menyadari, ya. Seringkali kita harus menyadari bahwa pada saat anak-anak kita masih kecil, mereka itu sangat bergantung kepada orang tua, khususnya kepada para ibu ya, khususnya kepada para ibu. Anak-anak itu waktu masih kecil sangat bergantung pada orang tua, khususnya kepada ibu. Aduh, mau nggak dekat, tempel terus dengan ibu ya. Tapi setelah anak-anak itu menjadi dewasa, waduh, jarang lagi mereka mau bersama dengan orang tua. Ya. Jarang lagi mereka mau bersama dengan orang tua. Tetapi di sini satu pelajaran dapat kita lihat daripada Ishak. Walaupun dia sudah tua, dia masih kehilangan ibu yang apa? Yang meninggal. Dengan kata lain, dia masih memiliki keterikatan yang dalam dengan ibunya. Ini pelajaran buat saya ya secara pribadi. Adakah saya terus memiliki kedekatan yang erat dengan orang tua saya walaupun saya sudah dewasa? Walaupun mungkin berapa tahun ke depan mungkin saya sudah bisa jadi opa atau kakek. Tapi dapatkah kita tetap memiliki satu hubungan dengan orang tua kita? Kalau kita lihat, walaupun Ishak sudah tua, tapi tetap dia memiliki kedekatan hubungan dengan ibunya. Dan disinilah kita lihat bagaimana Ribka, wanita yang Tuhan telah tentukan itu, adalah istri yang tepat. Karena gantinya dia menjadi istri yang seringkali
dapat saja bersaing dengan apa ya? Dengan mama mantunya. Tetapi sekarang Ribka menggantikan, menjadi kekuatan kembali kepada suaminya yang tetap berduka oleh sebab kematian ibunya. Gantinya dia bersaing, dia menjadi pengganti. Gantinya pesaing, dia menjadi apa? Pengganti daripada Sarah. Itulah sebabnya jika Ishak adalah Abraham kedua, maka Ribka adalah Sarah kedua. Ada banyak pelajaran tentunya kita dapat pelajari di sini, bahwa pernikahan ataupun pasangan yang terbaik tentunya seperti apa yang Tuhan sudah tuliskan. Ya, jadi kehendak Tuhan. Jadi kita seringkali ada orang bertanya pada saya, pendeta, ini apakah ini kehendak Tuhan ini yang terjadi? Saya hendak menikah. Tapi siapa calon istrinya? Aduh, tapi ya dia beragama lain tuh. Oh, tapi apa dia mau suka untuk dapat bersama-sama dengan Anda dalam satu keyakinan, satu kepercayaan? Aduh, enggak pendeta. Jadi kami ya masing-masing nanti dia akan ke ibadahnya ke kiri, saya ibadahnya apa? Ke kanan. Lalu orang tersebut katakan, apakah ini kehendak Tuhan? Saya katakan bahwa the will of God, kehendak Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Kehendak Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Kitab Korintus sangat jelas. Janganlah kita apa? Menjadi apa? Dengan pasangan seiman kita itu jangan dari apa ya? Dari mereka yang lain kepercayaannya. Lain kepercayaan dengan kita. Biarlah kita dapat saling mengisi satu dengan yang lain. Pergi ke satu tempat peribadatan yang sama pada hari peribadatan yang apa ya? Pada hari peribadatan yang sama. Mungkin Anda katakan, "Wah, tapi pendeta dengan orang-orang yang seiman saja, pendeta coba lihat ada yang berpisah dan lain sebagainya." Seringkali kita mengambil apa ya? Ilustrasi seperti itu, satu dua yang bercerai karena tidak seiman, apa yang dari yang berseiman sekalipun kacau, apalagi. Tapi itu bukan menjadi satu apa ya? Bukan menjadi satu preskripsi. Oke, karena ada orang yang seiman saja bercerai, makanya jangan menikah dengan orang yang beriman. Nggak bisa kita berargumentasi seperti begitu, berlogika seperti hal tersebut. Kalau sedangkan dengan orang yang beriman saja bisa bubar, apalagi kalau dengan persamaan-persamaannya yang semakin sedikit yang kita miliki dengan yang tidak seiman. Itulah sebabnya kita harus apa ya? Kita harus berhati-hati. Itulah sebabnya kita harus berdoa betul-betul untuk melihat kehendak Tuhan itu di dalam hati kita. Jangan menikah dengan orang yang tidak sekeyakinan. Tolong Anda baca, saya tidak tulis lagi di sini. 1 Korintus 7 ayat 39, 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-14 dan 18. Jelas sekali firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini tidak akan pernah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Poin berikutnya, kita juga harus melihat kuasa doa tersebut. Ya. Kuasa doa. Imam Abraham ini apa? Dia katakan apa? Tuhan, Allah Tuhanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuan. Itulah doanya dia. Dia berdoa sebelum bertindak. Adakah kita berdoa sebelum kita bertindak? Adakah kita berdoa sebelum kita mengambil ini atau si A atau si B untuk jadi suami atau istri kita? Adakah kita berdoa dan berpuasa? Adakah kita melihat kehendak Tuhan? Ya. Dan kalau mungkin kita pikir, aduh kenapa saya belum dapat jawaban? Terus minta supaya jawaban itu. Doa kita jangan pernah berkeputusan. Lukas 18 ayat 1-7, saya sudah pernah berkhotbah tentang perumpamaan wanita yang mengganggu seorang hakim yang jahat sekalipun, diganggu terus hakim tersebut. Tapi inilah dalam satu konteks supaya kita berdoa yang tidak pernah apa? Berkeputusan. Lukas 18 ayat 1-7 katakan apa? Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 7 katakan apa? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jika ada begitu banyak keputusan-keputusan yang ada di depan Anda, apakah yang akan saya lakukan dengan kehidupan saya? Adakah saya harus mengambil pekerjaan yang baru ataupun mendapatkan pasangan dalam kehidupan saya? Bukan pasangan baru ya, tapi pasangan dalam kehidupan saya. Adakah kita telah meminta kepada Tuhan seperti Eliezer, seperti Abraham, meminta dengan tidak jemu-jemunya? Dan pada saat ini juga kita dapat melihat bahwa permohonan-permohonan kita itu dapat kita sesuaikan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Apa kira-kira karakteristik daripada yang Tuhan dapat tentukan, telah tentukan
bagi kita. Dan semuanya itu dapat kita miliki apabila kita tidak jemu-jemunya berdoa. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, mungkin jika ada tambahan sehubungan dengan apa yang terjadi dengan pergi dan mengambil apa yang Tuhan telah tetapkan ini, silakan. Ya, silakan di-unmute dulu, Bi. Sudah bagus sekali. Thank you. Kabaran sangat bagus. Bagaimana doa itu sangat penting sekali. Saya pernah mendengar ada pendeta-pendeta yang bikin, nggak tahu, mungkin cuma ilustrasi khotbah, apa itu tepat ya. Jadi ada orang berdoa ya untuk pasangan hidup, dia pergi ke asrama wanita, dia pikir siapa yang pertama kali keluar itulah yang akan menjadi istri saya. Lalu ya kita harus berdoa secara lebih spesifik ya. Kalau seperti Eliezer, dia berdoa, dia bilang apa? Tuhan, anak gadis. Nah, itu dia harus lebih spesifik. Siapa? Jangan sampai yang keluar pertama itu kepala asrama yang keluar, itu jadi repot ya. Jadi kita harus lebih spesifik pada saat kita berdoa kepada Tuhan, siapa pasangan hidup kita yang akan keluar pertama dari asrama wanita. Ya, mungkin harus lebih spesifik, mungkin mahasiswi mungkin ya. Jangan sampai kepala asrama yang keluar, mungkin itu yang sering saya dengar ya. Ya, itu pengalaman Papi juga itu. Oke, ya Om Ren, silakan Om Ren. Terima kasih, Pendeta. Sangat jelas dan menyangkut ini juga ada pengalaman dari adik saya. Dia menikah dengan yang non-Advent. Tapi suaminya tidak pernah melarang dia dan anak-anaknya ke gereja. Selama 35 tahun, Pendeta. Baru diakui, dibaptis, kemudian jadi ketua jemaat. Amin. Ya mungkin ini satu-satunya contoh, tapi pada waktu kami bikin KKR di Ambon, ada 2 keluarga juga begitu. Di atas 30 tahun. Dengan begitu luar biasa istri-istrinya, mereka berdoa terus-terus, sampai suami-suami ini dibaptis semuanya. Lalu ada ayat di pertama Korintus 7 ayat 14 katakan, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Artinya di sini jangan dipisahkan, bisa dikuduskan ya. Ya, kira-kira begitulah. Ya, betul. Jadi terus mendoakan. Jadi ada orang-orang yang mungkin mereka bersama-sama belum dalam kebenaran yang sepenuhnya, lalu kemudian satu pasangan kemudian menerima kebenaran yang secara sepenuhnya, tapi pasangan lainnya itu mungkin belum menerima kebenaran tersebut. Maka yang sudah menerima kebenaran itu akan selalu mendoakan, ya, mendoakan, terus mendoakan, tidak pernah jemu-jemunya berdoa agar pasangan yang mungkin yang belum menerima kebenaran itu juga suatu saat dengan kuasa dari Roh Kudus dapat menerima kebenaran seperti yang telah dimiliki oleh satu pasangan yang telah menerima kebenaran itu. Jadi betul sekali, itu ayat yang pernah juga sering kita dengar dan juga dapat menjadi kekuatan bagi kita. Ya, ada lagi mungkin saudari lainnya tambahan atau pertanyaan? Ya, silakan Ibu Simatupang. Oh, belum di-unmute, Bu. Oke, ya, sudah. Saya hanya mau bertanya, Pastor. Tadi dikatakan kalau itu kehendak Tuhan adalah sejalan dengan firman-Nya. Jadi ketika ada yang menikah dengan yang tidak seiman, berarti pada waktu itu ketika mereka menikah bukanlah kehendak Tuhan. Ya. Jadi setelah mereka menikah, ketika mereka itu menikah bukan kehendak Tuhan, tetapi Tuhan Maha Pengasih, mereka kasih kesempatan untuk bertobat. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Saya setuju sekali. Ya. Jadi yang saya simpulkan tadi yang tentu sesuai dengan ayat yang Rasul Paulus katakan ya, yang suami menguduskan istrinya yang tidak dalam kebenaran, itu adalah umat-umat Kristen mula-mula yang tadinya berada dalam kekafiran, lalu kemudian salah satu pasangan itu menerima apa? Menerima Injil Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya yang sudah menerima itu akan mendoakan yang belum menerima. Itulah latar belakang. Tapi bagi kita yang sudah tahu kebenaran, kita sudah tahu kebenaran,
Lalu kemudian kita pikir, waduh ini sepertinya ada pasangan hidup saya yang Tuhan tentukan. Tapi dia belum, dan dia mungkin saja dia belum mau menjadi bagian kita. Atau kalau kita mau ajak untuk dapat belajar dan lain sebagainya, puji Tuhan, bagus ya. Tapi kalau pasangan tersebut katakan, enggak, kamu masuk di gerejamu, aku masuk di gerejaku, kamu dengan keyakinanmu, aku dengan keyakinanku, maka itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah berkehendak. Ya. Tuhan tidak pernah berkehendak seperti itu. Terima kasih, Pastor. Masalah. Ada lagi mungkin saudari lainnya? Bagi saya, pendeta pernah di kumpulan orang muda ditanya, bagaimana kalau mau kawin dengan orang yang tidak seiman? Jawab saya jelas sekali. Lebih bagus kamu tidak kawin dengan orang yang tidak seiman daripada kamu jual Yesus kamu. Amin. Karena Alkitab atau surga tidak menuntut kamu masuk surga harus kawin. Tidak ada tuntutan kita masuk surga harus kawin. Jadi saya tekankan kepada mereka, lebih bagus kamu tidak kawin daripada kamu kawin jual Yesus kamu. Terima kasih. Amin. Saya aminkan itu. Saya aminkan. Baik, ada lagi saudari lainnya? Jika tidak ada, mungkin dari anak-anak muda, mungkin dari Dedek sendiri. Ada pertanyaan, Dek? Silakan. Oke. Oh ya, Tante Omi, silakan Tante Omi. Di unmute dulu, Tan. Ya, sudah. Oke. Kalau kita lihat contoh yang Ibrahim berikan kepada anaknya Ishak, dia karena tidak ada orang di Kanaan, suruh Eliezer pergi ke tempat aslinya, itu jauh sekali karena kalau kita lihat dia sudah berada di Kanaan, sedangkan Ibrahim tempat aslinya ada di Haram. Nah, Haram itu masih ada di Turki. Jadi jauh sekali. Jadi kalau sekiranya orang-orang muda tidak dapat di tempat yang di mana dia ada, mungkin harus beredar dulu cari tempat lain. Bagaimana? Harus ke Indonesia dulu, Tante, yang dari Amerika begitu ya. Ya. Yang penting seiman. Yang penting dapat artinya, sedangkan dalam keadaan seiman saja kita masih seringkali bisa tidak dikuatkan, apalagi dengan yang tidak seiman. Ya. Apalagi dengan yang tidak seiman. Pasti Tuhan ada sediakan. Tapi Tuhan telah tentukan. Appointed. Ya. Terima kasih. Baik, jika tidak ada lagi dari live stream, ada lagi mungkin pertanyaan, tidak ada lagi deh ya. Jika tidak ada, kita masuk ke bagian kedua untuk hal-hal yang dapat kita doakan. Ya, kalau hari ini kita berbicara tentang pernikahan daripada Ishak, besok kita akan melihat pernikahan daripada Abraham yang berikutnya ya. Jadi kita akan kembali beribadah dan melihat satu keadaan yang cukup menarik yang dapat kita juga pelajari besok dalam acara ibadah kita. Baik, mungkin yang dari iPhone, ada yang angkat tangan dari iPhone. Saya tidak lihat namanya siapa, saya tidak juga lihat orangnya, tapi silakan. Sudah angkat tangan? Yang dari iPhone? Oh mungkin saya tidak tahu siapa ini. Pastor, ini Lili Mambo Rumambi. Oh, hai Lili. Enggak, hanya ya, turut berduka Lili ya. Iya, pertama-tama ingin mengucapkan banyak terima kasih atas doa-doanya buat kami sekeluarga. Kami sudah beristirahat, hanya tolong doakan, kuatkan kami, terutama Papi Bernard Mambo yang berduka. Terima kasih banyak, Pastor. Ya, kami turut berduka sehubungan dengan beristirahatnya Ibu Pendeta Nece Mambo ya, yang telah kita doakan selama ini. Kiranya penghiburan dari surga saja yang menjadi kekuatan bagi keluarga besar yang sedang berduka saat ini. Baik, saudara lainnya silakan. Silakan. Ibu siapa? Pendeta, tolong doakan jam 8 pagi ini 10 waktu Ontario, Amerika, besan saya mau dioperasi di rumah sakit pendeta. Di Ontario, pendeta. Ibu Rauli Panggabean. Ya.
Kemarin nggak sempat, Sebentar nggak mungkin jadi operasinya kemarin ya? ini jam pagi ternyata, ini Oh, pagi. pagi. Waktu sana ini pagi jam 9 atau jam 10. Udah di ruangan sih. Ya, makasih pendeta. Kasih. Ya, baik, ada lagi? Jika tidak ada, silakan Dek dari live stream. Oh, Ibu susah. Ibu Lisna Antonia. Oke. Oke, jika tidak ada lagi, silakan Bapak Simatupang. Ya. Tolong didoakan kesehatan dari Ibu Pendeta Kartagi. Oke. Dan Gereja Kartagi, dan juga terus tolong doakan keluarga Daniel Ribowo. Nanti sebentar kami jam 7 akan ke rumahnya mengadakan kebaktian untuk menghibur. Makasih. Penghiburan, ya. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena kembali pada malam hari waktu New Jersey, sore hari waktu California, Washington State, dan pagi hari waktu Indonesia, kami umat-umat Tuhan dapat berbakti pada saat ini untuk memperoleh kekuatan bahwa penyertaan-Mu begitu nyata dalam kehidupan umat-umat-Mu di masa lalu, yang menjadi satu gambaran kekuatan yang dapat juga menjadi bagian kami pada saat ini. Tuhan, ada begitu banyak kehendak-kehendak-Mu yang terbaik yang telah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Tapi seringkali dalam kebebasan yang memilih kami memilih untuk mengikuti kehendak kami, gantinya kehendak-Mu. Gantinya kami bergumul untuk melihat kehendak tersebut dapat terjadi nyata dalam kehidupan kami. Kami mengikuti hawa nafsu kami. Sebagai umat-umat manusia yang ingin mencari hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah agar kami dapat selalu memiliki fokus kepada kehendak dengan melihat apa yang telah Engkau firmankan di dalam Alkitab sehubungan dengan kehendak demi kehendak yang Engkau ingin kami lakukan di dalam kehidupan ini. Dan biarlah dengan kekuatan dari firman-Mu itu sajalah Tuhan, kami semua dapat dikuatkan. Kami semua khususnya dapat memperoleh penghiburan dari surga. Pada saat ini Tuhan, bersama-sama dengan keluarga besar Mambo yang berduka cita. Saudari Lili Mambo, Tuhan Rumambi telah membawakan dalam doa. Ibu mertua yang dia sangat kasih. Ibu Nece Mambo, Tuhan, telah Engkau izinkan untuk beristirahat. Tapi kami percaya Tuhan, ini adalah seperti kata tadi, beristirahat. Hanya sementara. Karena kami yakin dan percaya pada saat tanda dibunyikan, Ibu yang dikasih ini Tuhan akan kembali bangkit dan akan bertemu dengan Engkau di awan-awan, dan bersama-sama jika kami umat-umat yang jika kami masih hidup pada saat itu, kami akan diangkat bersama-sama untuk masuk ke dalam kerajaan. Biarlah kami semua Tuhan dapat memiliki satu keyakinan seperti yang Kau sudah nyatakan. Satu keyakinan yang hanya dapat kami pergi untuk mengambil keselamatan tersebut. Tetap tinggal di dalam keselamatan karena Yesus yang sudah mati bagi kami. Dan kami bermohon kiranya Roh Kudus akan menguasai hati, pikiran, dan kehidupan kami, sehingga kami hanya selalu berjalan dalam jalan kebenaran. Sehingga kami nantinya dapat bertemu kembali dengan kekasih-kekasih kami yang Tuhan sudah izinkan untuk sementara beristirahat. Khususnya kami juga ingin berdoa bagi keluarga daripada saudara Daniel Ribowo yang berduka cita dalam kecelakaan yang dialaminya. Keluarga mungkin tidak siap untuk menerima keadaan ini, menerima kenyataan bahwa suami yang beberapa hari lalu masih bersama-sama tiba-tiba tidak lagi bersama-sama. Tuhan, biarlah Tuhan mengobati luka mereka, Tuhan mengobati duka cita yang mendalam yang mereka miliki. Dan kiranya dengan penghiburan dan pengharapan yang pasti dari surga,
maka beban itu dapat diangkut. Hamba-Mu ingin berdoa kiranya seluruh umat-umat Tuhan yang dapat memberikan kekuatan, yang dapat menemani keluarga yang berduka, keluarga Simatupang dan keluarga-keluarga lainnya. Kiranya Tuhan dapat gunakan mereka agar menjadi saluran Tuhan untuk meringankan beban keluarga yang berduka pada saat ini. Demikian juga hamba-Mu ingin terus berdoa bagi keluarga pendeta Jack Mundung, Tuhan, juga masih dalam keadaan berduka pada saat ini. Sertailah mereka. Kami juga datang untuk membawakan permohonan-permohonan mereka yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kekuatan surga terus kiranya menjadi bagian mereka. Kami ingin terus menyebutkan nama-nama seperti Bapak Alden Sihotang, Tuhan. Saudara Joni Kawan, Bapak Hengki Tampu Bolon, Tuhan. Kami berdoa kiranya kesembuhan dari surga terus menjadi bagian mereka. Sehingga dengan kesembuhan tersebut, bukan hanya Bapak Gibson dan keluarga lagi, tapi seluruh kami semua dapat bersuka cita. Kami juga terus berdoa bagi Tante Since Pua. Kami terus berdoa bagi Tante Yeni Tuhan. Nel, kami berdoa, Yeni Poluan, kiranya dengan kesembuhan, kekuatan dari surga, kami dapat bersama-sama terus dengan mereka, memuji, membesarkan nama-Mu. Hamba-Mu juga ingin secara khusus mendoakan Saudari Jane Rononuwu, kiranya penyertaan Tuhan terus menjadi bagian Jane, menjadi bagian Ibu Shana yang menemani Jane pada saat ini. Kami berdoa kiranya kekuatan surga akan juga terus menjadi bagian Ibu Shana. Kami terus berdoa bagi orang-orang tua kami, berdoa bagi papi khususnya. Kiranya penyertaan surga terus menjadi bagiannya. Berikan kekuatan kepada juga menjadi bagian daripada mami, menjadi bagian Om Rain, Tante Evelyn dan Tante Omi dan seluruh orang-orang tua kami yang sudah berbakti bersama-sama pada saat ini. Juga saudara-saudari kami lainnya. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Saudari Esther, Taniwe Londa, Tuhan yang selalu berbakti bersama-sama, bagi Saudari Lucy, khususnya juga bagi Tante Yulin Walean yang ada di Indonesia pada saat ini. Kiranya penyertaan Tuhan terus menjadi bagian umat-umat Tuhan. Saudari Loana, ya, dan juga Saudari Lili juga dalam keadaan berduka pada saat ini. Tuhan sertailah Saudari Lili, sehingga dia akan selalu hanya dikuatkan dengan jamahan Tuhan yang dapat menjadi bagian. Dan semua yang mungkin hamba lagi tidak sempat lagi sebutkan Tuhan satu persatu. Dan juga semua yang sudah membawakan permohonan doa pribadi mereka. Berdoa bagi Om Yan dan Tante Sin. Berdoa bagi Saudari Ike. Dan saudara-saudari kami lainnya. Saudari Femi Kiroyan, Tuhan. Dengan permohonan-permohonan pribadinya. Kiranya Tuhan mendengarkan. Dan kiranya dengan jawaban yang pasti dapat Tuhan berikan. Mereka akan semakin dikukuhkan dan dikuatkan. Hamba-Mu juga ingin secara khusus berdoa bagi Pendeta Artemas Salindeo yang sedang berada bersama-sama dengan kami yang mengunjungi Jemaat Fisdak saat ini. Kiranya Pendeta Artemas dan Ibu Mika akan selalu mendapatkan berkat-berkat dari surga. Kesehatan, berkat-berkat yang limpah dari surga yang membawa mereka untuk terus dapat memiliki kekuatan yang pasti dari surga. Dan juga liburan mereka di Amerika Serikat juga dapat menjadi berkat yang indah bagi mereka dan dapat dibagikan pada juga umat-umat Tuhan pada saat mereka kembali nantinya ke Indonesia. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi anak-anak muda kami, bagi Karen Nainggolan. Tuhan, kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian Karen. Masa depan yang Tuhan sudah tetapkan juga baginya. Menyertai juga Dede atau Elisa Siregar dalam rencana-rencana kehidupannya, dalam segala pekerjaan yang dia lakukan. Tuhan sertailah Dede. Berikan selalu hikmat kebijaksanaan akal budi dari surga, sehingga dengan talenta yang Tuhan sudah percayakan, dia dapat menjadi saluran berkat Tuhan untuk membagikan pekabaran-pekabaran ini kepada siapa saja dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi Pendeta Muda Tulus dan Saudari Iin, kiranya penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian mereka, orang tua mereka. Kami bersyukur Ibu Sain Solar dapat memiliki kembali kesempatan untuk nantinya bertemu dengan Iin pada sebab visa yang dia telah peroleh. Kami berdoa kiranya pertemuan yang indah itu dapat menjadi satu kesukaan, bukan hanya bagi Ibu Pendeta Sain Solar, tetapi juga menjadi bagian daripada Saudari Iin. Hamba-Mu juga ingin juga mendoakan hamba-hamba Tuhan yang sudah datang berbakti. Dan juga hamba-Mu ingin berdoa secara khusus untuk menutupi doa-doa kami Tuhan. Bagi Ibu Pendeta Gereja Kartagi. Tuhan jamalah beliau. Biarlah dengan kesembuhan yang pasti dari surga. Dia akan kembali dapat dipulihkan. Dan dia akan tetap memiliki kekuatan yang pasti. Satu keyakinan bahwa Tuhan tidak tinggalkan dia. Walaupun suami sudah Tuhan izinkan untuk beristirahat.
Tetapi Tuhan tetap menyertai Ibu Kartagi, dan dia tetap merasakan damai dan kasih surga yang selalu menaunginya. Berkatilah anak-anak dan cucu-cucu di mana saja juga mereka berada. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa-doa kami, karena segala permohonan ini telah kami bawa hanyalah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian ya. Sampai bertemu besok, kita akan membahas tentang pernikahan Abraham ya, yang berikutnya ya. Kiranya kita dapat memiliki kesempatan untuk bertemu di acara ibadah besok di waktu yang sama. Tuhan menyertai kita semua. Amin.